Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas reading journal tentang topik Whole of Government pada Angin 3 Pelatihan Dasar CPNS tahun 2021. Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Bisa disebut sebagai pendekatan yang interagensi, di mana pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan terkait dengan urusan-urusan relevan. Whole of Government sendiri sudah lama dikenal dan berkembang di negara-negara seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Kenapa kita pentingnya WOG? Yang pertama, ada faktor-faktor eksternal, di mana dari dorongan publik untuk menunjukkan integrasi kebijakan sehingga terjadi penyelenggaraan pemerintahan lebih baik. Yang kedua, ada faktor internal, di mana adanya ketimpangan visa sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Yang ketiga, di Indonesia memiliki keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, dan serta bentuk latar belakang lainnya yang dapat mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Bagaimana WOG dilakukan? Pendekatan WOG dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan berbeda kategori hubungan antara kelembagaan terkait, seperti adanya hubungan koordinasi, integrasi, dan hubungan kedekatan dan pelibatan. Praktik WOG yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan, sehingga koordinasi tersebut akan lebih mudah untuk dilakukan. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus, di mana pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasi sektor atau kementerian, biasanya memiliki status kelembagaan yang setingkat lebih tinggi atau setidaknya setara dengan kelembagaan yang dikoordinasikan. Yang ketiga, membentuk gugus tugas, di mana bentuk kelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Yang keempat, adanya koalisi sosial. Praktek Whole of Government dalam pelayanan publik dilakukan dalam cara menyatukan seluruh sektor yang terkait. Jenis pelayanan publik yang dikenal dan dapat didekati dengan pendekatan WOG. Yang pertama, pelayanan bersifat administratif seperti pelayanan yang menghasilkan produk dokumen resmi. Yang kedua, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan bentuk jasa seperti pendidikan, kesehatan, atau ketenagakerjaan. Yang ketiga, pelayanan barang, di mana pelayanan ini menghasilkan jenis barang seperti perumahan, jaringan telepon, jaringan air bersih. Dan yang keempat, pelayanan regulatif, di mana hasilnya merupakan penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan. Apa saja pola pelayanan publik? Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional. Yang kedua, pola pelayanan satu atap. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu. Yang keempat, pola pelayanan terpusat. Dan yang terakhir, pola pelayanan elektronik. Untuk penerapan Whole of Government yang baik, dibutuhkan prasyarat. Yang pertama, budaya dan filosofi, di mana menggabungkan dan mengadaptasi nilai-nilai WOG dalam budaya yang dianut sebelumnya. Yang kedua, cara kerja yang baru, dibutuhkan penyelenggaraan pemimpinan yang berbagi antar sektor, SDM yang ahli, tim yang fleksibel, mengikuti perubahan, serta sumber daya yang kooperatif. Yang tiga, adanya akuntabilitas dan insentif. Yang keempat, cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan melalui pendekatan kolegial, di mana masing-masing sektor mempunyai kesetaraan dalam mengambil keputusan untuk kebijakan. Dalam pelayanan publik, sebelum terjadinya WOG, terdapat banyak permasalahan klasik. Yang pertama, jenis pelayanan bagaikan hutan belantara yang sangat memusingkan dan membuat ribet masyarakat. Yang kedua, ada ego sektoral. Yang ketiga, koordinasi yang tidak optimal dan disharmonisasi. Yang keempat, akses yang terbatas. Yang kelima, rendahnya partisipasi. Yang keenam, tidak adanya mekanisme pengaduan. Yang ketujuh, penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya Whole of Government, hal tersebut dapat diatasi karena Whole of Government akan meningkatkan efisiensi, meningkatkan sharing informasi, memperbaiki lingkungan kerja, meningkatkan daya saing, meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan koherensi kebijakan, menurunkan biaya atau cost, menghindari pemborosan, menurunkan duplikasi pekerjaan, menurunkan inkonsistensi kebijakan, dan mempersingkat waktu penyelesaian sebuah layanan. Terima kasih, sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.